harga komoditas global serta fluktuasi nilai tukar yang terjadi belakangan ini secara tidak langsung telah memberikan tekanan pada pola konsumsi masyarakat, khususnya pada sektor energi dan juga kebutuhan rumah tangga. Meski pemerintah telah memberikan kepastian terkait stabilitas stok serta subsidi LPG hingga akhir tahun 2026, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana masyarakat mampu beradaptasi secara cerdas di tengah situasi saat ini. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berbincang melalui sambungan virtual bersama dengan Bapak Bambang Budiarto yang merupakan pengamat ekonomi. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Tika, selamat sore Mbak Garnis, selamat sore pemirsa semuanya. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Pak Bambang, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan energi, kemudian juga harga yang fluktuatif, begitu adalah dengan memberikan subsidi. Dan pemerintah juga memastikan adanya stabilitas stok juga. Namun demikian masyarakat masih merasakan adanya kelangkaan di beberapa daerah, sebagaimana tadi kita lihat di Jombang, begitu ada kelangkaan LPG. Nah, kita lihat dari aspek subsidinya terlebih dahulu. Seberapa signifikan sebetulnya dampak dari subsidi ini untuk mengatasi fluktuasi harga energi dan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap bertahan di tengah situasi seperti ini, Pak Bambang? Jadi kalau subsidi itu sebenarnya kan senjata terakhir. Dan sebenarnya subsidi itu sangat signifikan untuk membantu masyarakat. Cuman masalahnya ada dua pola, Mbak. Subsidi itu bisa melekat pada barang, subsidi itu bisa melekat pada orang. Nah, tergantung pola yang mana yang akan dilakukan. Kalau subsidi itu melekat pada barang, nah ini rentan menimbulkan salah sasaran. Jadi yang diberi subsidi adalah barangnya untuk berproses produksi menjadi lebih murah. Nah, tapi pada akhirnya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak memerlukan subsidi. Yang kalau subsidi itu melekat pada orang. Nah, ini idealnya seperti ini. Cuman ini perlu energi lebih untuk operasional atau untuk praktek. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak. Pak Bambang, dalam konsep kemandirian ekonomi keluarga ini, langkah adaptif apa yang paling krusial dilakukan rumah tangga agar tetap tangguh menghadapi perubahan harga komoditas di tengah situasi seperti saat ini? Begini Mbak, ini yang jarang dibahas padahal penting, yaitu kemandirian ekonomi keluarga. Nah ini. Nah, pemahamannya bagaimana? Keluarga ini sebenarnya penggerak utama ekonomi pada tingkatan yang paling bawah, kan gitu ya. Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW, saat akhirnya di rumah tangga. Nah, ada 3 variabel penting di rumah tangga itu yang harus terpenuhi, tidak bisa ditambah. 3 hal yang harus sehat, Pak. 1, ekonomi, 2, kesehatan, yang 3, pendidikan. Nah, 3-nya ini harus terjaga dengan baik. Ekonomi ini maksudnya atau sosialnya itu normal. Apa saja, isok bayar, seragam, buku, sepatu, tas, tamu, iuran RT, RW, iuran satpam, tarian 17-an, arisan dan lain-lain. Terus juga di sini untuk pengeluaran seperti misalnya bayar listrik, telepon, koran, majalah, wifi, paketan, kemudian pertalite, pertamax misalnya, atau pengeluaran-pengeluaran tak terduga seperti ban bocor, kena tilang polisi, handphonenya masuk kolam, laptopnya jatuh di jalan dan lain-lain dan lain-lain. Saya belum cerita tentang biaya makan pagi, siang, sore loh ini ya. Nah itu. Jadi untuk sektor ekonomi ini harus dipenuhi. Kemudian untuk kesehatan itu ada 2 hal, sehat jasmani dan sehat rohani. Itu harus terpenuhi semuanya. Yang ketiga adalah pendidikan. Di dalam satu keluarga, ini yang saya ceritakan konteksnya keluarga tadi ya, ekonomi keluarga, kemudian kesehatan keluarga, pendidikan itu artinya di dalam satu keluarga itu tingkat pendidikannya tidak harus pada tingkatan paling tinggi, tidak harus di dalam satu keluarga ada guru besarnya, tidak, gitu ya. Nah, tapi di sana itu ada pemahaman yang lebih, yaitu apa? Kebermanfaatan dari pendidikan yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Seberapa bisa bermanfaat untuk semuanya, Mbak Tika.
Baik, itu 3 sektor yang paling penting yang harus dipenuhi oleh keluarga untuk bisa survive begitu Pak Bambang ya. Tapi tadi terkait dengan pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya langkah adaptif yang kemudian bisa dilakukan oleh keluarga agar bisa mampu mandiri secara ekonomi di tengah situasi atau keadaan ekonomi, krisis energi dan lain sebagainya yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia ya, termasuk juga Indonesia yang terdampak. Jadi begini, 3 tadi bukan sektor Mbak, 3 itu variabel. Jadi ketiga variabel yang bisa menjadi syarat bentuknya ekonomi keluarga ini. Nah, 3 itu tadi, ekonomi, kemudian kesehatan, satunya pendidikan. Bagaimana langkah adaptif untuk ketiga hal ini? Kita mesti ingat di dalam variabel makroekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Tapi simultan itu saling mempengaruhi. Seperti orang main catur, ya, benteng berdiri di sini, bisa makan ke sana, bisa makan ke sana, makan ke sana. Tapi pun dia juga bisa dimakan lawan dari mana-mana. Itu namanya simultan. Pun seperti itulah keberadaan dari 3 variabel ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah, untuk bisa bertahan, resilient, menangani melangkah dan sebagainya, maka kunci yang utama di dalam keluarga itu semuanya, ketiganya ini, 3 hal ini dasar sekali dia. Ini yang harus terjaga dengan baik. Ekonomi terjaga dengan baik. Kalau misalnya ada goyangan kenaikan harga, tenang aja kalau ekonominya baik. Ini salah satunya aja, Mbak, kira-kira. Oke, Pak Bambang, dalam variabel ekonomi tadi juga sempat saya sedikit singgung terkait dengan pemerintah ini sudah memberikan kepastian bahwa stabilitas dari stok serta subsidi LPG ini hingga akhir tahun 2026 ini terpantau aman begitu Pak. Namun bisa dijelaskan dari sudut pandang Pak Bambang sendiri bagaimana sebetulnya pola konsumsi energi yang ideal bagi keluarga ini di tengah kondisi ekonomi saat ini? Jadi begini Mbak, pemahaman terpantau aman, kecukupannya aman tadi ya. Ini memang tugas pemerintah untuk tidak menimbulkan kepanikan. Ya, baik, Ernest, tadi sudah disampaikan ya kalau pemerintah memang sudah memastikan bahwa semua pihak. Ya. Ini ada sedikit kendala begitu ya Tika dan juga pemirsa. Ya, tadi sudah disampaikan sebetulnya ada 3 variabel penting yang bersifat simultan dalam hal ketahanan ekonomi di rumah tangga, di tingkat rumah tangga. Kita masih akan menantikan penjelasan dari Pak Bambang terkait bagaimana upaya adaptasi dan juga bagaimana sikap keluarga ya untuk memastikan mereka bisa survive di tengah kondisi yang ekonomi yang seperti saat ini. Bagaimana pola konsumsi energinya. Baik, Pak Bambang, mohon izin suara Anda terputus-putus di sini. Bisa Anda ulangi penjelasan Anda terkait dengan bagaimana kiranya upaya yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga dalam hal efisiensi energi untuk memastikan mereka semua juga bisa adaptif dan bisa melakukan sikap yang sesuai di tengah kondisi energi yang saat ini mengalami harga yang sangat fluktuatif. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau hanya efisiensi, sebenarnya masyarakat kita ini sudah latihannya itu berkali-kali, latihan melakukan teruji lah untuk melakukan efisien. Gak perlu diajari, kita ini masyarakat itu sudah berusaha untuk efisien di masing-masing dirinya. Nah, bagaimana melakukannya? Saya pikir masing-masing ibu rumah tangga di kita itu adalah manajer keuangan yang baik, mengatur keuangan keluarga dan putra-putri keluarganya gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa dilakukan. Untuk memahami, mencermati itu semua, persis seperti yang tadi dilakukan. Kalau tidak perlu dilakukan, kalau tidak digunakan, tidak perlukan, ya jangan dipakai. Kalau menggunakan alternatif seperti yang dilakukan ibu-ibu di Ponorogo ya, dan kayu dan sebagainya tadi ya, itu saya berpikir terlalu jauh Mbak. Jadi mestinya tidak sampai jauh itu gitu ya. Jadi mundur kepada kayu bakar itu kalau menurut saya terlalu jauh. Masih ada opsi-opsi ya, untuk tidak sampai ada kelangkaan dan kenaikan. Saya yakin pemerintah itu masih banyak opsi yang bisa dilakukan. Kira-kira demikian, Mbak.
Baik, Pak Bambang, tapi kalau di tingkat kita naik tingkat lebih tinggi lagi, misalnya dari keluarga, kemudian ada komunitas-komunitas, misalnya tingkat RT, tingkat RW begitu. Adakah juga yang bisa dilakukan kerjasama antara warga di tingkat RT ataupun RW atau komunitas tertentu begitu dalam lingkup yang cukup kecil, yang kiranya ini bisa menjadi satu langkah bersama untuk melakukan efisiensi secara bersama-sama, atau mungkin di sisi yang lain bisa mencari jalan keluar di tengah kondisi harga energi yang saat ini begitu fluktuatif? Yang saya melihat, Mbak, di tingkat masyarakat itu ya, kalau masyarakat diminta efisiensi, itu sebenarnya sudah dilakukan. Yang berikutnya yang penting ini adalah komunikasi. Jadi komunikasi kalau di tingkat warga itu kan ada RT, RW, terus ada ini yang namanya kelompok, apa ya, Oke, baik. Ya. Terima kasih. atau apa ya? Ya, Pak Bambang, bagaimana tadi ada Hijau, kelompok? terus kemudian mereka saling cerita bagaimana opsi-opsi kan untuk membuat mengefisienkan dan alternatif solusi yang dilakukan dalam memasak, dalam menyajikan, dalam berbelanja dan lain-lain. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Budiarto atas penjelasannya dan juga insight-nya. Semoga masyarakat ini juga bisa mampu beradaptasi begitu ya di tengah kondisi ekonomi, apalagi keadaan dari LPG dan juga plastik yang fluktuatif begitu ya. Dan juga tentunya terima kasih Pak Bambang Budiarto selaku pengamat ekonomi. Selamat kembali bertugas dan sehat selalu. Ya, saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini.